Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita, mensehatkan badan kita, dan memperkenankan kita untuk mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena rahmat Allah atau karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka tidak ada satu pun nggak akan ada di antara kalian yang mendapatkan petunjuk, yang mengerti jalan kebenaran, yang sholat. Nggak ada. Selama-lamanya nggak akan ada. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk terus berada di jalannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Di antara doa yang sering dibaca Nabi alaihi salatu wassalam selesai salat subuh, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, apa arti? Yang pertama, ini as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik, baru amal yang diterima. Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal. Yang pertama diminta itu ilmu, ilman nafi'an. Tidak sembarang ilmu. Kita tahu mungkin ada puluhan bahkan ratusan disiplin ilmu, tapi tidak semua ilmu bermanfaat. Yang diminta ilmu yang bermanfaat. Apakah menghafal Al-Quran bermanfaat? Tergantung niatnya. Boleh jadi menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama nggak manfaat tatkala niatnya salah. Dan kita tahu korek api neraka adalah siapa? Ustaz, imam, qari'ul Quran. Itu jadi koreknya neraka. Ketika Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan awwalu man tus'ar bihin nar, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi, awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah thalah. Yang pertama menjadi korek api neraka pada hari kiamat nanti bukan malingnya, bukan pemerkosa, bukan koruptor yang mungkin kita akan
benci sama mereka. Tapi ternyata yang menjadi qari api neraka yang pertama alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran. Apa penyebabnya orang alim hafal Quran jadi qari api neraka? Ketika Allah menyidang dia dan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, lalu ditanya apa yang kau gunakan atau kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu, dia mengatakan ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar agama untuk mencari keridhaanmu dan aku ajarkan kepada manusia lillahi ta'ala, dan aku menghafal Al-Quran dan membacanya untuk mendapatkan rahmatmu. Kata Allah, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar selama ini hanya untuk mendapatkan gelar ustaz, orang yang berilmu, buya atau apa, kiai, dan untuk mendapatkan gelar qari, orang yang suaranya bagus, yang menghafal Al-Quran. Kata Allah, waqad qil, dan udah selesai. Engkau ketika hidup di dunia manusia menyanjung-nyanjungmu, sudah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Kemudian orang yang diperintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, orang yang mati syahid, mati di medan perang, jadi koreknya api neraka. Gara-gara apa? Salah niatnya. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, bangun masjid, ya, bangun sekolahan, anak yatim dia tanggung, janda-janda dia bangunkan rumah. Bahkan ketika ditanya orang kaya yang dermawan ini, dia mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, harta yang kau berikan kepadaku diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah berinfak di sana laka. Artinya lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Mungkin kita kalau dengan orang kayak gini, kita masya Allah, barakallahu fiik, ahsanta wa rafa'allahu qadrak, jazakallahu khairan. Kita nggak tahu dengan isi hati, tapi Allah tahu dengan yang terbetik di hati. Allah katakan kadzabta, bohong, dusta. Innama anfaqta liyuqala jawad. Engkau selama hidupmu berinfak hanya untuk mendapatkan gelar al-jawad, orang yang dermawan, orang yang baik hati. Waqad qil, dan udah disebutkan, udah selesai, kau cari itu. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah minan nar. Maka ingat, belajar ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang niatnya benar dan mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, hari ini, pagi ini kita hendak berbicara tentang rahmat Allah Azza wa Jalla, yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah. Yang beliau sholat sampai bengkak kaki, yang beliau menegakkan agama Allah, diusir, dimaki, mau dibunuh, dilemparin batu alaihi salatu wassalam. Engkau juga gak akan masuk surga dengan amalan. Hatta anak, sampai aku pun gak akan masuk surga dengan amalan. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali dalam satu kondisi, tatkala Allah membalutku, membungkusku dengan rahmatnya.
Maka jangan ada yang GR, yang ujung sama amalannya. Nggak akan jamaah. Iya, amalan sebagai sebab penetapan derajat di sana di surga dengan amalan, betul. Walikullin darajatun mimma amil. Semua akan mendapatkan derajat nanti berdasarkan amalannya. Tapi masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Amal hanya sebab. Ahibati fillah, sering kita dengar ucapan almarhum. Oh, siapa? Fulan. Oh, sudah almarhum. Apa artinya almarhum ini? Artinya fulan yang dirahmati Allah. Apakah ucapan ini boleh atau tidak boleh? Para ulama membagi menjadi dua ucapan almarhum. Kalau almarhum itu kita memberitakan bahwa dia dirahmati Allah, maka nggak boleh. Dari mana antum tahu dia dirahmati Allah? Dari mana? Boleh jadi dia sedang disiksa di kuburnya sekarang. Antum katakan almarhum. Hati-hati ketika kita ngomong. Tapi kalau maksudnya doa, semoga dirahmati Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi maksudnya itu nggak apa-apa. Makanya kalau kita lihat bahasanya para ulama terdahulu, mereka mengatakan apa? Rahimahullah. Fulan rahimahullah, tidak almarhum, tapi rahimahullah, semoga dirahmati Allah. Karena rahimahullah ini memang doa, semoga dia dirahmati Allah, yarhamuhullah. Dan itu doa kita buat jenazah ketika mati. Ketika kita mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Dan ternyata almarhum ini sepertinya, Anda nggak tahu, mungkin sekarang sudah menjadi kata-kata Indonesia yang artinya mati. Bukan doa, bukan informasi yang dirahmati, enggak. Kucingmu mana? Oh, sudah almarhum. Iya. Tetanggamu yang non muslim, oh sudah almarhum. Dia tidak mendoakan dan tidak menginformasikan dia dirahmati Allah, tapi mau ngasih tahu sudah mati supaya kata-katanya lebih sopan gitu namanya. Tapi sebenarnya enggak, kata-kata itu tetap ingat. Almarhum itu artinya yang dirahmati, atau kita menginformasikan semoga Allah merahmati dia. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla di antara namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang dengannya Allah mengumumkan kepada seluruh makhluknya bahwa kitab ini diturunkan dengan rahmat. Isinya semua rahmatnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta ini. Maka isinya semua rahmat. Sampai musibah-musibah yang menimpa manusia itu salah satu tanda rahmat Allah. Kok bisa? Orang sakit di situ ada rahmat Allah? Iya. Orang di PHK di situ ada rahmat Allah? Nah, Allah tuh ingin orang ini balik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah mencintai hambanya, bukan dikasih harta, tapi dikasih bala sama Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu ya. Allah mengatakan di surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah mengatakan, qala azabi usibu bihi man asya. Azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulli syai'.
Adapun rahmatku maka dia meliputi segala sesuatu. Sampai tadi orang sakit pun itu tanda rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW membesuk seorang sahabat yang namanya sahabat perempuan, sedang sakit dia, namanya Ummu Sa'id. Beliau mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'id, tuzazzifi, kenapa engkau menggigil?" Kata Ummu Sa'id, "Al-humma ya Rasulullah, la barakallahu fi." Demam ya Rasulullah, panas. Semoga Allah tidak memberkati itu panas. Kata Nabi SAW, "La tasubbil humma." Engkau jangan cela demam ini. Karena dia datang untuk membersihkan seseorang dari dosa-dosanya. Nabi Ayub alaihissalam. Maka kita itu harus kenal dengan rahmat Allah. Supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku terserah prasangka hambaku kepadaku. Yang berprasangka buruk, Allah kasih keburukan. Tapi kalau dia berprasangka baik, Allah kasih kebaikan. Nabi Ayub alaihissalam, beliau dikasih bala yang gak kebayang antum semua. Dan kita tahu orang tua tuh kalau ditinggal anak itu sering disebut belahan jiwa. Jiwanya itu 1 mati, 2 mati, 3, 4 mati semua anak-anak. Dalam kondisi mereka mati, hartanya habis. Udah habis. Engkau nggak doa minta sama Allah. Doa lah tentunya. Tapi Nabi Ayub ngomong, berapa lama kita hidup senang? 70 tahun. Terus sekarang sakit ini, susah ini, ya baru 18 tahun. Ada yang mengatakan 7-18 tahun dalam beberapa riwayat. Nabi Ayub, nanti aku mau minta kalau sudah 70 tahun. Tapi akhirnya Nabi Ayub berdoa karena ada omongan-omongan yang tidak baik dengan dakwah beliau. Masyarakat mengatakan Ayub tuh dapat penyakit itu karena dosa-dosa. Oh, ini bahaya. Prasangka ini berbahaya dengan dakwah beliau. Akhirnya orang nggak akan ngikutin dakwah beliau. Akhirnya Nabi Ayub berdoa. Siapa yang ingat doanya Nabi Ayub? Nah, subhanallah. Nah, fotografi untuk dia. Siapa yang tahu artinya? Nah, foto. Ya Allah, aku terkena penyakit dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah, aku termasuk orang-orang zalim. Gak apa-apa, tapi bukan termasuk orang-orang zalim. Itu doanya Nabi Yunus yang mengatakan, "Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ada doanya Nabi Ayub, wa ayyuba, kata Allah, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika menyeru Tuhannya mengatakan, aku disentuh, massani ad-dur, disentuh dengan sesuatu yang membahayakan, dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Allah fastajabna lahu, kata Allah. Di sini manusia kadang-kala lupa dengan rahmat Allah yang luas sehingga muncul di hatinya prasangka-prasangka yang tidak baik. Padahal Allah itu arhamur rahimin. Dan kita disuruh memanggil Allah itu dengan namanya. Panggil, ya arhamar rahimin.
Irhamna ya Allah. Kasih kami ya Allah. Kami banyak dosanya. Ketika Abu Bakar Siddiq minta doa sama Nabi SAW, Nabi mengatakan, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku salat. Itu Abu Bakar. Diajarin doa sama Nabi SAW. Qul ya Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, aku banyak menzalimi diriku sendiri ya Allah. Jadi sekelas Abu Bakar berburuk sangka kepada dirinya dan berbaik sangka kepada pencipta. Sebagian kita baru sholat di soft pertama. Baru berapa banyak ibadah yang dia lakukan, sudah kadang-kala merasa nggak ada dosanya. Sudah siap untuk mati. Abu Bakar disuruh baca doa itu. Engkau berburuk sangka kepada diri. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Zulman katsira. Maka jangan ada yang sok suci, jangan yang merasa sudah baik. Orang bertakwa itu merasa belum bertakwa. Orang yang berbakti sama orang tuanya adalah orang yang merasa belum berbakti. Maka dia akan terus berusaha memperbaiki diri. Maka Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah manusia yang memberikan apa yang harus mereka berikan dalam kondisi hati mereka takut. Mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang yang berbuat takut adalah orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamr, takut diazab sama Allah. Kata Rasulullah SAW, la yabnata Siddiq, enggak, bukan, wahai putrinya Abu Bakar, wahai putrinya As-Siddiq, walakinnahu rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Ini maksud adalah seorang yang puasa, yang bersedekah, yang sholat, takut nggak diterima, takut. Maka Abu Bakar suruh baca doa itu. Aku banyak menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Engkau. Faghfirli, ampuni aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Ahibati fillah, ya, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sampai kita lihat binatang-binatang pun mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir pun di dunia merasakan. Mereka masih saling mengasihi di antara mereka. Itu bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qadallahu al-khalq, ketika Allah menyelesaikan penciptaannya, kataba kitaban fahuwa indahu fawqa arsy. Allah menulis sebuah catatan, dan catatan itu ada di sisinya di atas arsy Allah Azza wa Jalla. Apa tulisan itu? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahmu. Itu tulisan. Dan kalau bicara
rahmat Allah Azza wa Jalla kita perlu memahaminya. Dalam sebuah hadis yang sahih juga, Nabi alaihi salatu menjelaskan bahwa Allah itu punya mi'atu rahmat. Ada 100 rahmat. Yang 99 itu disimpan untuk di akhirat. Yang 1 itu dibagikan kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Bangsa jin, bangsa manusia, binatang-binatang, serangga, apapun jangan. Antum bisa melihat bagaimana ayam itu tidak menginjak anak-anaknya. Bagaimana ayam itu ketika ada burung elang, ya, nggak tahu masih ada burung elang di sini kan? Masih ya. Dulu di kampung kita masih ada burung elang hitam tuh ya. Kalau sudah datang dia, induknya ayam itu manggil anak-anak, dimasukin ke dalam. Siapa yang ngajarin dia itu? Ketika turun hujan, induknya itu nutupin, dia basah-basah jemaah. Burung pun kita lihat bagaimana ketika dia mengerami telurnya. Di bawah hujan yang deras dia tetap. Kadang-kala kena angin dia terpelanting, dia datang lagi. Dapat dari mana dia rahmat itu, kasih sayang? Dari 1 rahmat Allah yang dibagikan. Sisanya 99 itu di surga Allah nanti. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita tahu rahmat Allah itu luas, jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menvonis orang seakan-akan orang itu gak bisa dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah mengatakan, katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui diri mereka banyak dosanya. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka kalau ada lihat orang jahat, mungkin ya dia mendolimi kita, atau banyak dosa-dosa yang dia kerjakan, lalu kita berpikiran kayaknya fulan ini nggak bakal masuk surga. Jangan. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya, kata Nabi SAW. Ada orang baik matinya su'ul khotimah, ada. Ada orang jahat matinya husnul khotimah, mungkin saja. Rahmatnya Allah luas. Ada satu orang Yahudi yang masuk Islam sebelum perang Uhud. Mati perang Uhud. Dikatakan sebaik-baiknya Yahudi. Ada satu sahabat yang terlambat masuk Islamnya dari kalangan Ansar, dari Bani Abdul Ashhal. Baru masuk Islam itu ketika perang Uhud. Ketika selesai perang dia mati. Usairim namanya. Ditanya, loh engkau ini perang dalam rangka membela kaummu atau menegakkan agama Allah? Karena ada orang perang hanya untuk bangsanya, negaranya, kaumnya ada. Bukan karena lillahi ta'ala. Sedangkan innamal a'malu binniyat. Ditanya, engkau ini gimana? Enggak, aslamtu lillah, aku sudah masuk Islam. Mati jangan. Belum pernah sujud satu kali pun. Rahmat Allah itu luas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,
Nabi alaihissalatu menyebutkan bahwa ada dua orang laki-laki. Kana fi Bani Israel mutahabbain. Dua orang dari kalangan Bani Israel, dua orang yang saling mencintai jemaah. Tapi yang satunya semangat beribadah, tekun beribadah. Yang satunya ka'annahu yaqulu mudhnib. Kayaknya Nabi mengatakan orang itu pelaku dosa. Ada dua orang saling mencintai, mungkin teman, kalau sekarang teman SD, teman SMP ya. Yang satunya taat, yang satunya ya kadang-kala datang kajian, nggak datang kajian, kadang-kala ke tempat maksiat. Yang taat ini setiap kali ketemu sama temannya berbuat dosa, dia mengatakan aksir amma anta fi. Ayo cukuplah, berhenti berbuat dosa, tahan dirimu, kata dia. Apa kata temannya? Khalini wa rabbi. Udah gak usah ngurusin aku, biarkan aku bersama Tuhanku. Dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Khalini wa rabbi, biarkan aku bersama Tuhanku. Udah. Sampai kata Nabi SAW, hatta wajadahu yawman ala dhanbin ista'dhamahu. Sampai suatu hari ketemu sama temannya ini lagi berbuat dosa yang dianggap ini dosa besar kan? Maka temannya sebagai sahib aksir, berhenti kau berbuat dosa, tahan dirimu. Biasanya orang itu memang nggak suka dengan orang yang memberi nasihat. Kita nggak suka. Ini orang sama, dia nggak suka. Dia mengatakan khalini wa rabbi, biarkan aku sama Tuhanku. Abu Isa alaina raqiban, apakah engkau diutus untuk menjadi pengawas? Ini bikin sakit hati aja. Maka kudu sabar kita ketemu sama sahib-sahib. Udah nggak usah ngurusin anak tuh. Ada orang-orang kayak gitu. Lalu temennya sakit hati ya, gara-gara ucapan pelaku dosa ini. Dia bersumpah mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka abadan wa la yudkhiluka Allahul jannah abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu selama-lamanya dan tidak akan memasukkanmu ke surga selama-lamanya. Bayangin. Kadang-kadang ada orang tadi merasa baik, melihat orang lain banyak dosanya, dia memikirkan orang penghuni neraka. Qala fa ba'atsallahu ilaihi malakan. Allah kirim malaikat mencabut nyawa keduanya, kemudian keduanya disidang. Faqala lil mudhnib. Allah katakan kepada pelaku dosa ini, lihat. Allah katakan kepada pelaku dosa ini, udkhulil jannata bi rahmati. Masuklah surga dengan rahmatku. Tadi di awal kita sudah bicarakan. Orang masuk surga bukan dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah SWT. Amalan hanya sebab. Maka Allah mengatakan kepada pelaku dosa ini, udkhulil jannata bi rahmati. Lalu berkata kepada yang taat, yang rajin ibadah ini, Allah mengatakan, atastati'u an tahdhura ala 'abdi rahmati. Bisakah engkau menghalangi rahmatku dari hambaku? Bisa enggak? Bisa engkau? Allah mengatakan kepada orang ini, la ya Rabb, enggak bisa. Siapa dia? Qala dhahabu bihi ila an-nar. Kata Allah, bawa dia ke neraka. Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratuh. Itu orang salah ngomong, dunia akhiratnya hilang. Maka tadi berusaha kita untuk senantiasa berbaik sangka sama Allah, berbaik sangka sama orang lain, berburuk sangka kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Iya, kita kasih nasihat sama orang, tapi kudu sabar sama jamaah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 56,
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang muhsin. Muhsin itu yang artinya berlaku ihsan. Ihsan itu tingkatan agama yang tertinggi. Ada 3 tingkatan beragama. Siapa yang mau nyebutin? 3 tingkatan dalam beragama. Islam, iman, ihsan. Ahsan, tabarakallah, terima kasih. Nah, Islam dia zahir, iman naik lagi, dia sudah semakin kuat batinnya. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah dengan asma'nya, sifatnya, dengan keagungannya, dengan tanda-tanda kebesarannya. Ketika kau nggak bisa, nggak nyampe tingkatan itu, ya sudah, ada yang di bawah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah, merasa senantiasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Itu ihsan. Jadi rahmat Allah dekat kepada orang-orang al-muhsinin. Baik, ihsan yang ada 2 macam ihsan. Dari ihsan dalam beribadah kepada Allah, ada ihsan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan agar kita berbuat ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik dan menyempurnakan kebaikan kita atas segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apa binatang yang dibunuh? Tikus umpama. Kita diperintahkan untuk membunuh tikus. Jangan disiksa tikus itu. Ada orang yang dipegang tikus, kemudian dikasih lem pantatnya sama dia, dilepas terus, mati. Boleh. Dibakar, nggak boleh. Bunuhlah dengan cara yang tercepat. Maka dalam Islam itu hukum eksekusi mati dalam Islam itu dipenggal atau kisos. Atau kisos itu kalau orang itu membunuh orang ini dengan dipukul sama batu, dia boleh dipukul sama batu. Itu kisos. Tapi kalau eksekusi mati biasanya dipenggal, tidak disetrum. Kenapa? Orang disetrum itu nggak langsung mati. Ditembak. Apa langsung mati ditembak? Ya bisa langsung mati, bisa tidak langsung mati. Makanya ketika eksekusi mati itu ditembak, mesti ada dokternya ya, yang meriksa. Sudah mati. Iya, ada dokter. Digantung. Juga ada dokter yang sudah mati. Itu semua ada proses kematian yang menyakitkan. Sama Islam dipenggal. Ketika dipenggal perlu ada dokter yang meriksa. Coba periksa dok. Sudah mati dulu. Ya sudah, kepalanya lepas gitu masih mau diperiksa lagi. Nah, puncak kebaikan. Maka wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian nyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah dia pisaunya itu ditajamkan dan bikin yang disembelih ini cepat mati. Kata Nabi SAW. Maka kalau antum ingin mendapatkan rahmat Allah, berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah. Irhamu man fil ardi. Kata Nabi SAW, yarhamkum man fis sama. Rahmati, kasihi yang di bumi, maka Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi hendaklah kita berbuat kasih kepada semuanya, kepada keluarga kita, kepada anjing pun. Antum ingat ya, seorang pelacur memberi minum seekor anjing karena kesian sama tuh anjing. Apa yang terjadi? Allah masukkan ke surga, ngasih minum anjing. Pelacur saja. Apalagi orang soleh. Maka tolong kasih yang di bumi ya. Allah akan mengasihi kita insyaallah. Taib ahibati fillah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ada beberapa pertanyaan di sini.
Afwan Ustaz, saat kita berdagang dan dagang kita sepi, lalu kita terbawa kebiasaan orang mengatakan, iya memang keadaannya lagi sepi. Apa hal tersebut termasuk syirik? Barakallahu fiik. Enggak. Cuma kita itu kalau lagi sepi, hendaklah berdoa. Karena kadangkala kita merasa sepi dan ramai ini ya karena pasar. Tidak. Karena Allah. Yang membuat pasar itu ramai Allah, yang membuat pasar sepi itu Allah. Ekonomi negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Betul. Sedang nggak baik-baik saja. Yang membuat seperti itu siapa? Ya Allah Azza wa Jalla. Penyebabnya siapa? Kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Apapun kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi keburukan yang menimpamu itu disebabkan dirimu sendiri. Maka tadi ketika kita lihat pasar yang sepi, ya mungkin kita banyak dosanya. Kita harus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakat, pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Di era informasi ini, saya seringkali merasa overthinking dengan pencapaian rekan saya yang sudah sukses secara materi. Kiat apa yang harus dilakukan demi membentengi diri? Beri saya saran agar bisa semangat dalam menjalani hidup ini. Ahibbati fillah, rizki yang sudah Allah tetapkan itu seharusnya membuat kita tenang hidup. Tapi tatkala kita nggak beriman dengan takdir, orang itu akan depresi, akan stres. Orang itu sukses, berhasil, karena udah takdirnya dia sukses dan berhasil. Oh enggak usah, dia itu memang orang pekerja keras, pintar anaknya. Banyak yang pekerja keras, pintar nggak sukses gitu. Enggak, karena Allah kasih rezeki. Maka tolong kita juga harus tahu diri. Kalau kita lagi sukses, jangan pernah mengatakan, oh saya usaha, saya gini. Enggak. Allah, hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Dari Tuhanku. Maka ketika kau melihat kawan antum seperti itu, doakan dia. Kita beriman dengan takdir Allah, doakan dia. Karena doa ini termasuk yang menghilangkan hasad dan iri. Dan kalau kita mendoakan orang sukses, Allah kirim malaikat yang mengaminkan doa kita. Malaikat itu mengatakan amin walaka bimithli. Engkau juga dapat seperti yang kau doakan. Makanya kalau antum ingin sesuatu, doakan teman antum. Ya Allah, mudah-mudahan fulan dikasih mobil ya Allah. Insya Allah doa antum mustajab. Tanpa ngomong sama fulan. Kemudian yang kedua, yang membuat kita itu tadi overthinking atau ya stres nantinya berkaitan dengan urusan dunia ini, karena kita memandang ke atas, tidak memandang ke bawah. Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ketika antum duduk sama teman-temannya di warung, ya, setiap orang mengeluarkan handphonenya, taruh di meja. Ada 7 meja di situ. Mana yang paling bagus handphone? Masya Allah, iPhone 17 ya. Masya Allah. Dia lupa temennya ada yang nggak pakai handphone, lah iPhone wala Samsung. Yang dia lihat yang paling bagus. Maka membandingkan itu selalu ada unsur kebaliman. Engkau membandingkan dengan yang terbaik. Kenapa engkau membandingkan dengan yang paling buruk? Maka Nabi SAW memberikan arahan, unduru ila man huwa asfala minkum.
Wala tanduru, disuruh dan dilarang. Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Jangan. Ada larangan. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Antum naik mobil Avanza, tahu-tahu parkir di sebelah antum Land Rover. Antum langsung lihat, Allah, kapan mana naik? Di sebelahnya motor nggak dilihat. Orang-orang yang pakai motor itu, nggak lihat, yang dilihat Land Rover. Maka di sini engkau nggak akan pernah menikmati mobilmu. Jadi orang kalau ingin bahagia, nikmati yang ada, jangan memikirkan yang tidak ada. Karena ketika engkau melihat ke sana, makan di warung. Anak ingat dulu kita mahasiswa kalau masuk rumah makan Padang, kita itu belinya ya satu porsi. Beli apa? Ayam, ikan, sudah makan itu. Tahu-tahu di sebelah kita yang satu meja itu ya, Allah, orang kaya ini. Kita nggak tahu kalau yang dibayar yang dimakan. Pikir kita, waduh, dimakan semua. Kita kalau melihat kayak gitu nggak akan bersyukur. Tapi ada orang-orang yang makan nasi bungkus, nasi kucing apa disebutnya. Ada yang nggak makan. Maka saran ana buat antum, dekatlah dengan orang-orang miskin. Itu saran Nabi SAW kepada Abu Dzar, wa usani bihubbil masakin waddunu minhum. Beliau nyuruh aku untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kalau antum dekat sama orang-orang kaya, enggak usah anda dekat sama mereka supaya termotivasi. Bukan termotivasi antum, sakit hati ya. Nah, sudah motivasi antum adalah bagaimana hidup di dunia bermanfaat buat orang lain. Rizki sudah ditetapkan. Aku akan kerja keras. Nah, tapi rizkiku ya kalau sudah ditetapkan itu yang akan datang kepadaku. Jadi kita nggak ada lagi hasud, iri, dengki. Insya Allah nggak ada. Jangan. Pak Ustadz, apabila mental lagi down karena pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Ziarah kubur. Nah, Nabi SAW dulu melarang ziarah kubur. Lalu beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Jadi ketika kita datang ke kuburan, urusan pekerjaan, urusan ini semua itu aku akan tinggalkan semua. Antum datang ke kuburan orang paling kaya aja, man. Antum lihat, mati ternyata orang kaya ini. Mati. Ditinggal rumahnya, ditinggal usahanya semua. Jadi ketika antum lagi down, berangkat ke kuburan, mengingat kematian. Kemudian tadi datang ke orang-orang miskin dan berbaik sangka sama Allah SWT. Karena Allah kalau cinta sama hambanya dikasih ujian, gitu. Dikasih ujian sama Allah. Apa hukumnya seorang pejabat negara menggunakan ijazah palsu? Jamaah, yang pertama ini berkaitan dengan kita semua ya. Karena bicara ijazah palsu itu memang banyak orang-orang nggak kuliah dapat ijazah, melamar pekerjaan, kemudian dia bekerja dengan ijazah palsu itu. Atau ada yang melamar padahal dia waktu ujian nyontek. Dia waktu ujian nyontek. Dia diterima dengan ijazahnya, dengan nilai cum laude. Padahal dia nyontek. Apakah gajinya halal? Itu dibicarakan oleh para ulama. Jadi ketika seorang melamar kerja dengan ijazah palsu diterima, atau melamar kerja dengan apa? Dengan nyontek. Subhanallah, Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ngajar di kelas, ngajar mahasiswa semester akhir, beliau membahas tentang syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Syahadatuz zur ini artinya kesaksian palsu.
Syahadah itu artinya ijazah, sekarang disebut ijazah syahadah. Tanya ada mahasiswa, apa artinya syahadatuz zuhur? Ini pelajaran di semester awal 2, 3 udah lewat ya, ini semester 8 nggak ngerti. Ini tanya, Syekh apa syahadatuz zuhur? Kata Syekh, syahadatuz zuhur ijazah yang kau akan dapatkan nanti kalau lulus. Gimana kau kata dia? Dapat ijazah, lulus, padahal nyontek, padahal nggak tahu dengan apa yang dipelajari. Para ulama membahas, kalau ternyata dia kerja di tempat itu dan dia orang yang berkompeten dalam pekerjaannya, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia nggak berkompeten, keluar. Antum nggak berkompeten untuk kerjakan itu, akan merugikan perusahaan, merugikan negara, apa-apa seperti itu. Tapi tadi kalau pakai ijazah palsu, itu negara yang akan menghukumnya. Nah, tapi tadi jamaah, ketika kita tidak berkompeten ya dengan ijazah palsu atau dengan contekan tadi, maka hendaklah. Jadi ijazah palsu itu sebenarnya bukan ijazah palsu kalau kita lihat ya. Ijazah palsu itu nggak bisa dideteksi karena dia nggak ada catatannya. Anda ngajar di kampus. Jadi setiap ijazah itu ada nomornya. Ada nomornya. Nomor itu bisa dicek. Jadi benar ada nomor itu. Tapi dia sekolahnya nggak benar, nyontek dia. Jadi ijazahnya jadi palsu gitu loh jamaah sebenarnya. Engkau lah layak lulus sebenarnya. Maka hati-hati dengan seperti itu. Apa hukumnya mandi wajib junub jika tidak ada air? Ya nggak mandi. Kalau nggak ada air, tayamum. Kalau nggak ada air, tayamum. Sahih jemaah. Jadi kalau nggak ada air, tayamum. Pernah dulu sahabat Nabi Bilal bin Rabah atau Ammar bin Yasir ya. Lupa antara dua sahabat ini, dia junub jemaah saat gak ada air, saat di musim dingin. Akhirnya nih sahabat muter-muter di pasir jemaah. Seperti ayam antum tahu ya, kadang kala atau kucing seperti itu. Lalu Nabi SAW mengajarkan tayamum. Enggak, cukup buat tayamum saja gitu. Jadi kalau nggak ada air atau nggak bisa menyentuh air karena sakit ya atau apa, maka cukup dengan tayamum. Jemaah itu yang dapat Anda sampaikan karena Anda harus menuju ke bandara. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada DKM Masjid Nurul Husna. Nurul Husna. DKM apa PKM? PKM. Apa PKM itu? Pengurus. Kalau di Jawa itu DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ini PKM, pengurus kesejahteraan. Oke. Sejahtera belum tentu makmur. Makmur belum tentu. Allah ibarik fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.